Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Baiklah, saya hadir lagi di depan Anda untuk menyampaikan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Surat yang kita bahas hari ini adalah surah Al-Lail. Ayatnya ada 21 dan kita bahas kali ini hanya 11 ayat saja dulu, dan kita akan lanjutkan. Kepada teman-teman, saya berharap agar bisa memberi tafsir atas ayat ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan bacaan-bacaannya. Tafadhal, siapa yang mau mulai pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memaknainya lebih lanjut di sini. Wal-laili, kemudian ada wan-nahari, demi malam bila telah menutup, dan demi siang bila terang benderang. Didahulukan malam. Malam ini termasuk kategori muzakkar, laki-laki. Jadi didahulukan laki-laki. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau orang Inggris, ladies and gentlemen, perempuannya dulu. Selalu dikatakan lady first. Tapi kalau di Quran, dia biasanya itu laki-laki duluan, baru perempuan. Karena memang yang pertama ada di bumi ini laki-laki, Adam. Barulah kemudian ada Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu juga yang kami ingin mendalami, Pak Ustaz. Wal-laili isa yaghsha wan-nahari isa tajalla. Di sini kan malam demi malam menutupi siang, berarti ada proses pergantian malam ke siang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memulai suatu perbedaan. Saya katakan di sini perbedaan karena ada malam, ada siang. Beberapa ulama mengatakan bahwa untuk pertama kalinya Allah membuat perbedaan di dunia ini, yaitu pada malam dan siang. Yang kedua katanya, dia menciptakan perbedaan adalah wa ma halakal sakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Itu yang kedua kalinya lah dunia ini dibawa perbedaan oleh Allah Subhanahu wa taala antara malam dan siang. Memang menjadi pertanyaan saya juga, tapi Pak Ustaz tadi mengatakan begitu. Kenapa mesti malam dulu? Kenapa mesti malam dulu baru siang? Sama dengan kenapa mesti laki-laki dulu baru perempuan? Apakah ada rahasia Allah Subhanahu wa taala di sini? Apa tidak ada? Itu kan karena dua perbedaan selalu laki-laki atau malam yang didahulukan. Tapi ulama juga pernah menyampaikan bahwa antara malam dengan siang itu adalah suatu proses waktu, katanya, proses waktu. Kalau proses waktu itu adalah di luar bumi, ya, matahari berputar, akhirnya gelap malam, itu kan proses waktu katanya. Sementara proses waktu itu manusia itu di bumi adalah yang melakukan
kegiatan daripada proses waktu itu. Jadi sekaligus Allah Subhanahu wa taala di sini memberi peringatan bahwa jagat raya ini, matahari ini juga ada suatu, Tuhan membicarakan masalah bumi dengan matahari, sementara bumi itu adalah manusia. Kira-kira begitu, Pak. Tapi yang saya masih pikir ini, apa kira-kira rahasianya di situ? Mungkin ada ayat-ayat yang lain. Laki-laki atau malam yang diutamakan? Kalau saya cenderung melihat kenapa sedekah itu yang diutamakan? Karena memang barangkali perlu ada penjelasan yang lebih mendasar. Karena kebanyakan yang saya lihat kesehariannya ini, orang yang banyak bersedekah kelihatannya hidupnya memang lebih baik daripada orang-orang yang kelihatannya memang berada, cuman kurang memberikan sesuatu. Ada teman juga, pengalaman teman saya ini, dia memang orang yang boleh dikata dia mampu dan dia banyak sekali bersedekah dan banyak pertolongan rupanya dalam perjalanan hidupnya. Suatu saat itu ada kecelakaan, dan karena memang barangkali juga belum takdirnya dia dapat, tapi dengan kesehariannya itu memang sering sekali bersedekah dan sering sekali memberi, membantu, dan terselamatkan tanpa cedera apa-apa. Jadi dia di situ bermohon kepada Allah, mungkin ya barangkali salah satu doa dan anunya itu yang diterima sama Allah, sehingga dia bisa selamat. Alhamdulillah, dia bilang. Dan dia pernah bilang juga, kalau kita memberikan sedekah itu jangan hitung-hitung. Begitu dikucurkan seperti kita mengalirkan air yang dari gunung yang begitu dahsyatnya, itu akan dilipat gandakan. Nah, itu barangkali mungkin bersama dengan ada pengalaman-pengalaman yang lain. Saya kira itu yang perlu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa tadi yang disampaikan Pak Bambang itu adalah hal yang benar ya, karena menurut pengalaman saya melihat bahwa ketika seseorang menerima pemberian ataupun sedekah, itu orang yang menerimanya itu langsung mendoakan kita. Ya Pak, terima kasih, semoga kita mempunyai rezeki yang banyak, diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita memberi orang, bersedekah kepada orang lain, ya automatically akan banyak orang mendoakan kita untuk keselamatan, ya. Nah, itulah sebabnya barangkali agama kita selalu menganjurkan memperhatikan fakir miskin, saling memberitahu, mengajak untuk memberi makan orang miskin dan juga anak yatim ya. Nah, itu mungkin anunya kalau saya ya. Itu yang saya lihat kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Jadi membenarkan. Jadi memberi sedekah kepada orang adalah membenarkan perintah Allah, membenarkan ajaran-ajaran agama Islam itu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Pak Andi tadi, bahwa memang sering kita temukan ayat-ayat selalu didahulukan malam. Demikian pula laki-laki. Tapi bukan berarti bahwa laki-laki itu lebih baik atau lebih utama daripada perempuan, tidak. Tetapi laki-laki memang memiliki kekuatan separuh daripada perempuan. Makanya kalau kita hakikat itu, kalau perempuan kan hanya satu kambing, satu kalau laki-laki dua. Jadi ini pernah terjadi di rumah sakit, itu kejadiannya di Amerika. Rupanya ada kesalahan itu, anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak diketahui yang mana ibunya. Nah, kemudian bingung ini dokter di situ. Kebetulan ada dokter Islam. Dia bisa katanya itu ada petunjuk Al-Quran. Kemudian setelah dia melakukan di laboratorium,
Jadi diambil itu susu, air susu sang ibu, kemudian kedua-duanya diambil. Dan rupanya itu ibu yang anaknya laki-laki itu memiliki zat-zat yang lebih besar daripada yang satu, separuhnya. Dan dia pastikan. Jadi itu sudah membuktikan bahwa memang laki-laki memiliki kekuatan untuk memimpin, tapi bukan berarti bahwa laki-laki lebih baik, lebih hebat dari perempuan, tidak, sama-sama. Kemudian wal-laili itu memang lebih sering didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, tanda-tanda bagi orang yang berilmu. Itu. Jadi memang satu pembelajaran tadi. Di situ menunjukkan perputaran dunia malam. Dan kenapa malam dulu baru siang? Ya karena memang minaz zulumati ilan nur. Dari gelap ke terang. Dan sebaliknya kecelakaan itu minan nur ila zulumat. Jadi yang bagus minaz zulumati ilan nur. Dan malam itu menunjukkan istirahat. Dalam surah An-Naba itu kan disebutkan itu bahwa malam itu adalah istirahat. Artinya apa? Diam dulu bergerak. Tidak mungkin gerak berdiam. Sama bayi, kita mulai dari gelap dulu baru ada pengetahuan. Jadi begitu. Jadi gelap itu menunjukkan kegelapan, ketiadaan cahaya, ketiadaan ilmu, ketiadaan aktivitas. Jadi bayi itu kan keluar itu tidak betul. Nah, kemudian pertama, jadi minaz zulumati ilan nur, dari gelap menuju terang, ya. Dan memang dunia ini ada artinya kalau ada cahaya. Jadi cahayalah yang bisa membuktikan akan adanya apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan sebelumnya mulai dari gelap. Ya. Jadi itu saya kira ya Pak Andi. Ya, tapi banyak lagi makna lebih dalam ya. Sekedar itu yang bisa kita analisa bahwa semuanya mulai dari diam dulu baru ada gerak. Mulai dari ketiadaan pengetahuan baru pengetahuan. Segala sesuatunya itu akan mulai dari ketiadaan baru ada. Ya, jadi tiada dulu baru ada. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, di situ kan disebut itu. Barakallahu dalam surah Al-Mulk ya. Jadi penciptaan mati dan hidup. Mati dulu baru hidup. Jadi itu pandai saya kira pendekatan, tapi mungkin lebih banyak lagi. Tapi itu memang tanda-tanda bagi liulil albab, bagi orang yang berilmu. Pergantian siang dan malam itu Allah suruh kita berpikir. Jadi itu. Dan ini yang hebatnya kita punya salat. Salat itu dilakukan pada saat perubahan mulai dari fajar itu perubahan yang signifikan, kemudian matahari terbit, kemudian lohor itu tergelincir matahari, itu ada perubahan. Jadi perubahan situasi alam. Bukan pula asar itu sama bayang-bayang kita sepanjang itu perubahan mendekati maghrib. Kemudian maghrib ada merah jingga, kemudian hilang itu isya. Jadi salat itu menandai perubahan. Jadi Allah dengan salat itu kita menyadari akan keberadaan kita, ekstensi kita. Kalau orang tidak salat pun tidak peduli bagaimana posisi matahari. Nah, jadi itulah banyak sekali hikmahnya dari menelaah atau kita mempelajari Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.